Berlatar belakang abad ke-20 di negara Cina, kisah akan berfokus pada sosok Wang Feihung dan ayahnya yaitu Wang Qingying, di mana terlihat ia, ayahnya serta satu asistennya hendak pulang ke kanton setelah melakukan perjalanan dari sebuah kota untuk membeli bahan obat-obatan sebagai keperluan ayahnya di Padepokan Pocilam. Dalam antrian panjang menunggu stasiun dibuka, Feihung yang paham jika membawa barang banyak akan dikenakan pajak, melakukan sedikit kecurangan dengan menaruh barang titipan teman ayahnya di koper salah satu penumpang yang diprioritaskan, di mana barang yang diketahui adalah sebuah ginseng tersebut akan menjadi titik permasalahan di film ini, dan kita akan ketahui sebentar lagi. Inilah The Legend of Drunken Master atau Drunken Master 2. 將軍，唔好意思啊，老先生，我幫你嘅。Setelah melewati perjalanan yang panjang, kereta berhenti sejenak di sebuah stasiun kecil yang ada di salah satu desa, di mana Wang Feihung langsung bergerak cepat dengan asistennya untuk mencari ginseng tersebut berada, dan sayangnya, Feihung tak diperbolehkan masuk karena ia berada di kawasan elit yang sangat ketat dalam penjagaan. 你哋兩個做咩啊？揾朋友，再唔走咧，拉晒你哋！ Untuk itu, terpintaslah sebuah ide di kepalanya dengan membuat situasi ruangan menjadi kacau, di mana ketika sudah berhasil melewati itu, Wang Feihung tak sengaja mempergoki salah seorang pria tua sedang mencuri, dan pria tua tersebut ternyata juga mencuri kotak yang sama dengan kotak ginsengnya, di mana pria tua tersebut menganggap Feihung adalah bagian dari penumpang elit, lalu memukulnya, yang jelas itu membuat Feihung tak terima, dan Feihung seketika langsung mengejarnya. 喂，你偷嘢仲打人！你走啊！我唔係走狗。第二，放你一馬噶咯使乜你放我一馬？我會輸俾你咩？ Saat tengah asik bertarung, Feihung tak menyadari bahwa keretanya sudah jalan kembali, di mana akhirnya Feihung pun menyudahi pertarungan ini untuk kemudian mengejar keretanya, dan beruntung ia diselamatkan salah satu penumpang yang tidak lain adalah Andy Lau. 唔該晒，攞翻你自己啲嘢啦。嚇！人參。 Terjadi pemeriksaan dari penumpang elit terhadap hilangnya barang yang sudah tertukar dengan Feihung, di mana faktanya barang yang sedari tadi diincar pria itu ternyata adalah sebuah artefak langka milik leluhur Cina, dan Feihung yang baru menyadari itu seketika berusaha menyembunyikannya, namun tindakannya memunculkan kecurigaan dari para penjaga. 睇個盒啊！嚇，你後邊個盒啊？俾人睇啊！冚唪唥都係藥材嚟嘅。打佢！ Beruntung, sebelum aparat berhasil membukanya, Feihung diselamatkan kembali oleh Andy Lau yang ternyata adalah seorang intelijen. 小心對住，我老豆係東北嘅督軍。 Sampai sini timbul sebuah pertanyaan, kenapa pria tua itu ingin mengambil artefak yang bukan miliknya? Siapa dia dan apa tujuannya dengan artefak itu? Lalu, apakah pria yang bernama John ini benar-benar pemilik aslinya? Sedangkan menurut catatan sejarah, barang artefak langka seperti itu seharusnya menjadi aset negara dan bukan diklaim untuk kepentingan pribadi. Nampaknya ini akan sangat menarik dan kita akan ketahui sebentar lagi. Adegan berpindah di kedutaan besar Inggris yang berada di Tiongkok, di mana benar adanya John memang bukan orang yang memiliki artefak giok tersebut, dan ternyata mereka semua ini adalah pencuri berkedok duta yang mengincar barang-barang prasejarah dengan tujuan untuk diselundupkan ke negara Inggris. Dalam permasalahan ini, John yang berstatus anak buah diperintahkan untuk bisa menemukan giok tersebut, dan John sepertinya mulai sadar bahwa gioknya berada di tangan Feihung. Ini adalah istri dari ayah Feihung. Dia merupakan ibu tiri dari Feihung yang memiliki hobi berjudi mahjong dan kerap menghambur-hamburkan uang suaminya, di mana ia yang mengetahui suaminya telah kembali langsung menghentikan permainan, dan ia berhasil membuat suaminya sama sekali tak mencurigai keberadaan mereka semua. 老爺，你翻嚟啦，路上辛唔辛苦啊？細媽，唔好開台啊！開你個先頭。細媽，籌碼邊個㗎？
飛鴻嚇，你喺度做咩？冇嘢。 Tak lama datang salah satu tetangga mereka yang rupanya adalah pemilik ginseng, di mana Fei Hung yang tahu ini akan menjadi masalah besar spontan menggantikan ginseng tersebut dengan akar dari bonsai milik ayahnya, dan melalui bantuan ibu tirinya mengalihkan perhatian sang ayah, Fei Hung pun berhasil memberikan ginseng palsu tersebut tanpa diketahui oleh ayahnya. 仲話呢啲係野山正人參，3日之後先至可以。啊，我走先啊！哦，你睇嗰啲人參啊嘛？行啦喎你哎呀，陳老闆走咗啦。你 Singkat cerita, malam pun tiba. Kita akan dibawa pada sebuah pabrik baja yang rupanya juga milik kedutaan besar Inggris, di mana para pekerja yang semuanya adalah orang lokal mendapat kecurangan atas hak jam bekerja mereka, karena pada waktu ini mereka yang seharusnya pulang dipaksa untuk melakukan lemburan atas sebuah alasan penjualan yang sedang menurun. Jelas, tindakan semena-mena tersebut membuat para pekerja memprotes ini semua dan memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Namun apa yang terjadi? Para pekerja langsung mendapatkan sebuah serangan dari antek-antek itu, dan mau tidak mau, semua pekerja terpaksa menuruti permintaan si antek, termasuk sang koordinator, yaitu Hosang. Keesokan harinya, Fei Hung menemani sang ibu berbelanja sayuran dan tak sengaja berpapasan dengan antek-antek Inggris, di mana si antek langsung bergerak cepat dengan mengumpulkan semua orang-orangnya, dan kala itu sang ibu yang hendak menjual kalungnya untuk membayar hutang menjadi target sasaran para antek karena menganggap barang tersebut adalah giok yang sedang ia cari. Dan jelas, tindakan ini membuat Fei Hung naik pitam dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Ketika sedang asik menyerang, sang ibu tiba-tiba memanggilnya dan memintanya untuk mengeluarkan jurus mabuk, di mana Fei Hung yang sudah berjanji dengan ayahnya awalnya menolak perintah sang ibu, namun karena ibunya berani menjamin akan keselamatan dari sang ayah, Fei Hung pun akhirnya menuruti ibunya dan keluarlah jurus mabuk yang sudah ia pelajari di film pertamanya. Benar saja, ketika pertarungan usai, sang ayah muncul tiba-tiba di hadapannya dan langsung memarahi istri serta anaknya, di mana semula sang istri masih bisa meredam kemarahannya, tetapi ketika mengetahui bonsainya rusak, lalu datang istri yang meminum ginseng akar bonsai tersebut dan melaporkan bahwa suaminya mengalami keracunan. Disitulah Fei Hung disiksa habis-habisan oleh ayahnya, dan Fei Hung diusir dari rumahnya saat itu juga. 飲酒啊嘛，我就俾你飲跑佢，飲跑佢。你黐咗線啊！嗰個係你老豆嚟㗎，你好。雞骨草，嗰邊啊！ Malam harinya, Fei Hung yang masih dalam kondisi mabuk harus dihadapkan masalah kembali karena pada saat dirinya tengah berada di kafe, John bersama antek-anteknya muncul di kafe tersebut, dan sayangnya kondisi Fei Hung saat ini tak mampu melawan mereka semua, di mana Fei Hung harus menerima kenyataan pahit karena bukan hanya sekedar dihajar, dia juga dibuat malu dengan cara digantung tanpa mengenakan sehelai pakaian pun. Atas kejadian memalukan tersebut, Fei Hung mengalami kesedihan yang mendalam dan ia merasa bahwa apa yang telah dilakukannya jelas membuat ayahnya kecewa, di mana Fei Hung akhirnya memutuskan untuk meminta maaf kepada ayahnya, dan itu baru yang dinamakan lelaki sejati. 飲幾多先算啱啱好呢？我以後都唔飲酒。 Singkat cerita, malam pun tiba. Pria tua yang tempo hari bertarung dengan Fei Hung datang kembali ke Pocilam dan sempat menimbulkan ketegangan di antara mereka. Tetapi ketika si pria tua tersebut menyebutkan namanya, seketika ayah Fei Hung langsung mengetahui identitas yang sebenarnya, di mana pria yang diketahui bernama Fung tersebut ternyata adalah seorang mantan anggota militer pada masa era kejayaan dinasti Qing. 呢個咩嚟㗎？唔知啊。
Di sini, Fung menjelaskan semuanya ke Fei Hung tentang perbuatan asing yang terus mencuri harta milik negara Cina, dan ia juga menjelaskan betapa pentingnya budaya lokal untuk anak cucu mereka kelak, di mana penuturan itu membuat Fei Hung seketika iba untuk kemudian bersedia membantu Fung. Tetapi di sela obrolan tersebut, tiba-tiba ya, John bersama antek-anteknya telah menyewa sekelompok pemburu bayaran untuk menghabisi mereka berdua, dan dengan ini pertarungan pun tak terhindarkan lagi. 我哋班虎頭兄弟做嘢從來冇失拖嘅。退生！退生啊！跟住！ Kondisi yang hanya berdua saja memaksa Fei Hung meminta Fung untuk pergi mengamankan gioknya, di mana teman-teman Fei Hung yang mengetahui hal tersebut pun tanpa pikir panjang langsung ikut terjun untuk melawan mereka semua. Tapi sialnya, meskipun sempat berhasil melarikan diri, Fung tetap tak selamat dari kejaran para antek karena para antek memutuskan menggunakan pistol untuk membunuh Fung. Sebelum mati, Fung berpesan kepada Fei Hung untuk mengungkap ini semua dan mengambil kembali semua artefak dari tangan mereka, di mana Fung meminta Fei Hung serta teman-temannya untuk datang ke istana mereka karena di sanalah semua artefak tersebut disimpan oleh mereka. Tanpa banyak berpikir panjang, ia dan satu temannya langsung mendatangi istana malam itu juga. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata tindakan mereka sudah diketahui lebih dulu oleh kaum istana, dan hasilnya mereka dimasukkan ke dalam penjara serta dituduh sebagai penyusup yang ingin mencuri. Dengan memegang bukti dokumen foto Fei Hung, para antek akan memanfaatkan situasi ini agar dapat memiliki Pocilam, di mana mereka nantinya akan meminta Wong Qingying untuk menyerahkan Pocilam kepadanya sebagai jaminan atas keselamatan anaknya. Dan entah apa tujuan para antek ingin memiliki Pocilam, tapi yang pasti mereka sudah merasa terganggu dengan adanya Pocilam di daerah ini. 放咗佢哋。 Okay, release them. 冇嘢嘛，阿媽喺嗰邊啊。黃師傅將三面笪地賣咗俾人啦。飛鴻，阿媽有邊次唔爭你？而家冇事，翻去啦。 Tibalah hari di mana para antek akan mengirimkan artefaknya ke negara Inggris. Mereka akan menyelundupkan artefak tersebut bersama tumpukan baja ringan hasil produksian pabrik, lalu menutup pabrik tersebut agar tidak dicurigai pemerintah. Tetapi cara seperti itu jelas membuat para buruh kesal dan menimbulkan pertanyaan bagi sang koordinator, di mana Ho sang si koordinator bersama Fei Hung dan temannya memutuskan untuk bekerja sama dalam menyelidiki kecurigaan ini yang dimulai dengan menyelinap masuk ke dalam pabrik. Dan ketika hendak pergi dari situ, mereka berdua sudah dihadang para antek yang mengetahui keberadaannya. Tetapi lewat perjuangan yang begitu keras, Hosang berhasil lolos meskipun beberapa temannya harus mati karena menyelamatkannya. Keesokan harinya, memanfaatkan situasi sang ayah yang hendak keluar kota untuk sebuah urusan, Fei Hung dan teman-temannya serta seluruh para pekerja buruh bergegas mendatangi pabrik untuk kemudian melayangkan serangan kepada para antek yang ada di sana. 交翻啲國寶出嚟，咪一個都唔放過。Bullshit！ 放佢哋走！ Saat berhasil masuk ke dalam, Fei Hung langsung disambut dengan salah satu petarung kuat bertubuh kekar, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Setelah itu, Fei Hung pun menelusuri lebih dalam lokasi pabrik tersebut, dan kali ini
John serta seluruh antek-antek lain dengan pede menyambutnya, di mana Fei Hung dengan ketenangannya menyambut balik mereka semua dan pertarungan pun kembali dimulai. Dilanjutkan dengan pertarungan melawan John, di mana pada tahap ini John yang ternyata memiliki kecepatan di bagian kakinya mampu menyulitkan perlawanan Fei Hung sehingga membuat Fei Hung melakukan opsi lain dengan mencoba mengeluarkan jurus mabuknya. Akan tetapi ternyata tanpa sebuah arak, jurus tersebut tak berjalan maksimal dan entah apa yang ada di pikiran Fei Hung menggantinya dengan sebuah minyak yang mana uniknya minyak atau bahan bakar tersebut mampu membuat Fei Hung mabuk dan dengan mudahnya Fei Hung pun berhasil mengarahkan mereka berdua. Di scene akhir, ayah Fei Hung mendapatkan penghargaan dari pemerintah atas penyelamatan yang dilakukan anaknya. Dan untuk Fei Hung sendiri, saat ini masih dalam keadaan dirawat akibat efek meminum bahan bakar. Lalu pada hakikatnya, Pocilam pun tidak jadi ditutup. Tamat. Oke, sebenarnya sih dulu gue sudah pernah garap film ini. Ya, awal-awal membuat alur cerita lah. Tapi dulu ada sedikit masalah dengan copyright. Dan rasanya sayang aja gitu jika tidak digarap ulang. Toh dulu juga agak kurang puas aja gitu. Tapi apapun itu, yang jelas pelajaran yang bisa dipetik dari film ini, menjadi pahlawan terkadang kita harus menggunakan cara lain yang mungkin agak sedikit keluar dari jalur. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.